bahwasanya sepak bola itu merupakan suatu hobi ya, suatu hobi dari saya. Artinya di sini ada olahraga yang lain, tetapi sepak bola ini telah mendarah daging. Mulai dari pembinaan dulu SSB Nagari Kudu Gantung yang mewakili Sumatera Barat Piala Danon, masa Iqbal, Iksan Nuzikra, kemudian lagi Dani, ada Bule, ada Friski Atori. Itu adalah semua jebolan daripada SSB Nagari Kudu Gantung. Itu saya sebut tadi, bahwasanya pembinaan SSB itu sangat penting, bahwasanya proses tidak akan menyalahi hasil. Kalau prosesnya berjalan, insya Allah hasilnya berjalan. Kemudian lagi di samping itu, dalam kegiatan sehari-hari saya selaku ASN yang bertugas sebagai Kepala SMA Negeri 1 Lima Kota Kampung Dalam pada saat ini, dan juga pada PSI, Aska PSI sebelumnya, saya juga sebagai salah satu exco-nya. Mungkin pengaruh daripada COVID kemarin sehingga program-program kita kurang berjalan. Jadi untuk ke depan, mudah-mudahan dengan dukungan Pemda dan Bapak Haji Arizal Aziz mendukung penuh, mudah-mudahan program-program kita ini insya Allah berjalan. Artinya dengan kerjasama antara pegiat-pegiat bola yang Padang Pariaman bersatu untuk memajukan sepak bola Padang Pariaman. Baik, seiring dengan habisnya kepengurusan Aska PSI Padang Pariaman, ini saya mencoba untuk maju memimpin Aska PSI Padang Pariaman ke depannya. Kita tahu bahwasanya olahraga sepak bola merupakan olahraga yang paling banyak digemari masyarakat ini, khusus di Padang Pariaman. Jadi untuk itu saya mengabdi untuk memimpin Aska PSI Padang Pariaman ke depan dengan visi mewujudkan sepak bola Padang Pariaman maju dan berkarakter. Jadi untuk itu, di dalam mencapai visi tersebut tentu ada program-program yang akan dilaksanakan. Nah, untuk maju sebagai ketua Aska PSI Padang Pariaman ini, saya didukung penuh oleh Bapak Haji Arizal Aziz selaku pemilik klub Yusar FC dan juga Anwar Indah Kargo. Kita tahu bahwasannya sepak bola ini secara finansial sangat dibutuhkan, maka untuk itu perlu kita menggandeng pihak swasta dalam rangka memajukan dan menjadikan sepak bola Padang Pariaman untuk lebih maju dan berkarakter. Selain juga dukungan dari pemerintah daerah melalui OPD terkait. Bahwasanya Padang Pariaman ini banyak mempunyai talenta. Pada saat ini saja sudah 2 orang ya kakak beradik itu yang di timnas. Yang salah satunya itu adalah Iksan Nuzikra, merupakan pemain timnas Piala Asia yang dipanggil Sinteyong baru-baru ini. Nah, itu merupakan didikan dari usia dini. Jadi untuk mewujudkan bagaimana visi itu terwujud, bahwasanya yang pertama kita perlu mendorong pembinaan usia dini melalui SSB. Nah, usia dini ini kita mulai dari U10, U10, U12, U13 sampai U15, dan juga SSB yang berada di Padang Pariaman ini, ataukah itu dia dari Nagari atau dari kecamatan, kita dorong dia untuk membuat suatu klub yang bisa nantinya berlaga ataupun berkompetisi
segi tingkat umur. Nah, sampai nanti kepada usia 17. Jadi ASKAP itu bagaimana usaha ataupun program yang akan dilaksanakan itu nanti menciptakan pemain yang berasal dari klub-klub yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga nanti kalau kita mempunyai ataupun kita akan mengikuti kompetisi kelompok umur yang lebih tinggi tingkat kabupaten, kita misalnya sebutlah itu Prof. Nah, kita tinggal ambil pemain yang sudah kita siapkan tadi. Nah, tidak itu saja, bahwasanya program ini karena saya bilang berkarakter tadi, untuk usia-usia dini, kalau intent pembinaan daripada SSB yang ada di negari maupun kecamatan, nah pengaruh daripada gadget ya sekarang ini sangat besar sekali, maka bisa kita kurangi itu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sepak bola usia dini, bahwasanya setelah asar baru kita bisa bermain bola. Nah, ini berarti sudah mengurangi anak-anak kita yang bermain gadget yang tidak karuan. Ya, salah satunya ya seperti itu. Artinya kalau sudah kita dorong dulu SSB yang ada di negara kecamatan itu, kalau sudah berjalan dengan baik, tentu saja nanti untuk ajang pertandingannya tentu kita adakan Liga ASKAP PSI Padang Pariaman. Jadi kita dorong dulu anak-anak itu untuk berlatih gitu. Ya, SSB-nya hidup dulu kayak. SSB-nya hidup dulu gitu. Baru kita adakan pertandingan. Iya, juga liga pelajar. Seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua ASKAP PSI Padang Pariaman, tentu kita bekerjasama nanti dengan OPD terkait seperti yang saya sebutkan tadi, seperti OPD Dinas Pendidikan, kemudian Pemuda Olahraga dan Perwisata. Nah, untuk yang punya anak itu kan dinas pendidikan. Nah, sedangkan pelaksana kegiatan itu nanti bisa bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, jadi di sini akan terlaksana nanti Liga Pelajar mungkin dulu namanya adanya Porteni, sekarang tidak ada lagi. Dulu ada Liga Pelajar, lagi. Cuma baru-baru ini ada KSI yang programnya dari pusat itu untuk tingkat olahraga berjenjang. Nah, ini sebagai ajang juga apabila anak itu sudah ditempa di SD masing-masing berdasarkan kelompok umur. Jadi Padang Pariaman ini nanti bisa untuk berjaya di tingkat nasional. Nah, untuk Liga Pelajar SD SMP itu untuk GSI yang dilaksanakan kemarin, nah itu untuk kabupaten kota tidak banyak mengutus di BBGMP, Balai Besar Pendidikan Pendidikan itu leading sektornya untuk mengangkat kegiatan ini. Jadi alhamdulillah juga di tingkat nasional kita juara 8 kalau tidak salah saya. Peringkat 8 ya. Kemudian setelah SD SMP nanti kembali kita ke SMA. Nah, ini Liga Pelajar tingkat SMA ini nanti, nah itu kan udah lebih besar lagi, anak-anak sudah remaja. Nah, ini ada nanti kapan perlu kita adakan tingkat Sumbar. Nah, sekarang kita adakan dulu tingkat Kacabdin Wilayah 2 misalkan. Nanti setelah seandainya acara sukses ini kita adakan tingkat Sumbar, tingkat pelajar. Nah, ini juga ya, perlu juga support dari pihak ketiga nanti. Ya gitu. Nah, kalau di pengalaman-pengalaman lain di samping mengurus SD yang ada di negara Kabupaten, juga pernah menjadi manajer Persepar tahun 2016 Liga Nusantara. Itu alhamdulillah juara 3 ya. Kemudian juga pernah juga manajer Limkos di Liga 3 juga. Nah, pernah jadi pengalaman-pengalaman untuk memimpin ASKAP Padang Pariaman ini, insya Allah dengan kebersamaan tadi kita akan bisa wujudkan visi misi saya selaku ketua ASKAP Padang Pariaman nantinya. Ini sarannya nanti ya terpilih menjadi ketua ASKAP Padang Pariaman dan mendorong penuh
SSB yang ada di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan kelompok umur, nanti kita juga akan sentuh pengusaha yang hobi bola. Jadi artinya di sini nanti akan lahirlah semacam akademi sepak bola di Padang Pariaman. Itu harapan kita. Bahwasanya akademi sepak bola ini nanti anak-anak kita itu lebih terarah gitu ya, dan terarah dalam pendidikannya, artinya sudah diputuskan. Termasuk juga fasilitasnya lebih baik ya Pak. Fasilitas, gizi, dan segala macam. Ya, gitu ya. Oke, kepada orang tua siswa, mulai dari tingkat SD sampai ke tingkat SMA yang berada di Padang Pariaman, menghimbau dan mengajak anaknya yang hobi berolahraga, khususnya sepak bola. Mari luangkan waktu untuk belajar sepak bola, karena sepak bola ini sekarang sudah menjadi industri. Mana tahu nanti yang nasibnya menjadi pemain-pemain baik di tingkat nasional nanti, itu kan sudah merupakan nasib bagi orang tua. Kemudian hal-hal yang lebih penting lagi, menghindari kepada anak-anak kita untuk bermain gadget yang tidak menentu. Artinya kalau dia nanti sudah latihan sepak bola, kemudian malamnya maghrib, ya maka untuk habis maghrib itu dia sudah letih dan tidak akan lagi bermain gadget yang tidak karuan. Kadang-kadang nampak kita lihat itu, di mana di kantor-kantor yang wifi-nya hidup, anak-anak bergombolan untuk bermain game dan segala macam. Nah ini mungkin salah satu cara memutus mata rantai anak-anak usia sekolah itu bermain gadget yang tidak karuan.